Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di dalam rutinitas kita di majelis Ta'lim Al-Huraidah di hari Senin malam Selasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita, begitupun juga Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat, niat, cita-cita, harapan kita yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita lanjutkan bahasan kita di dalam kitab Al-Qirtas Syarah Khatib Al-Attas. Terakhir penjelasan tentang bagaimana atau melalui apa syaitan tersebut memasuki menguasai hati manusia. Kemarin sudah dibahas, ya, termasuk di antara pintu-pintu terbesar bagi syaitan untuk menguasai hati manusia itu adalah di antaranya sifat hasud, sifat rakus, tamak. Maka jikalau seseorang di dalam hatinya memiliki sifat hasud atau memiliki sifat tamak, maka hati orang tersebut akan mudah dikuasai oleh syaitan. Dan termasuknya juga apa? Al-ghadab, marah. Wasyahwah, begitupun juga syahwat. Bahkan dikatakan fa'inal ghadab gaulul aql. Ghadab itu, marah itu diibaratkan seperti hantunya akal. Fa'idza ghadibal insan laiba bi syaitan kama yal'abu sabil bil qurrah. Maka ketika seorang manusia itu dalam keadaan marah, dia itu dipermainkan oleh syaitan sebagaimana anak kecil memainkan bola. Fa'idza garabta fadhkur anna hadza minhu. Maka ketika kita timbul kemarahan di dalam diri kita, maka kita harus ingat bahwa kita ini sedang dimainkan oleh syaitan. Artinya supaya apa? Supaya kita tidak mengikuti marah tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW itu melarang untuk kita marah, ya. Sebagaimana ada wasiat, seorang sahabat meminta wasiat kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta kepada Nabi untuk diberikan wasiat. Nabi menjawab, la taqdab, la taqdab, faradada miraran. Yang Nabi mengatakan jangan marah, jangan marah. Dan itu Nabi mengulang-ulangnya sampai berkali-kali, ya kan? Tapi yang dimaksud dengan marah di sini, marah yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau marah karena Allah, kayak seperti ketika diganggu hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita diam, ya. Nah, itu bukan yang dimaksud marah di sini, bukan marah seperti itu. Ya, kalau untuk urusan dirinya diganggu, ya kan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW yang diganggu dirinya Nabi diganggu, ya kan, itu menyangkut dengan kepribadian, Nabi nggak marah. Tapi kalau udah urusan yang namanya berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, dia bikin marah, maka Nabi Muhammad SAW akan marah. Bahkan dibilang wa ya'fu 'anil haqqi idza kana fi sababihi. Ya, wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi sababihi wa haqqi. Ya kan? Wa idza haqqullah. Jadi kalau misalkan seseorang mengganggu atau mengganggu tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan lam yakum ahadun li ghadabi. Enggak bakal ada seorang yang marah seperti marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang udah kalau ganggu Nabi, Nabi maafin. Urusannya sama Nabi, Nabi maafin. Tapi kalau udah urusannya menyangkut urusan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi enggak bakal maafkan. Nabi akan marah. Ya. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan
oleh pamannya untuk udah nggak usah dilanjutin dakwahnya, ya kan, itu udah cukup, ya nggak usah apa namanya, nggak usah diterusin, ya nggak. Nabi marah, kata Nabi, kalau seandainya matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ya nggak, gitu. Aku diperintahkan untuk berhenti, ya, tidak menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya aku tidak akan bakal berhenti, terus akan menyuarakan atau terus akan menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah SAW. Ada Imam Syafi'i katakan apa? Siapa orang yang dibikin marah lalu dia tidak marah, maka dia keledai. Ada istilah, ya nggak, peribahasanya Imam Syafi'i mengatakan ini, kalau kita memang kita harus marah ya marah, kalau enggak ya nggak usah, jangan marah gitu. Jadi marahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, marahnya kita karena Allah. Kayak kita marah terhadap anak kita misalkan, ketika dia nauzubillah min dzalik misalkan maksiat, ya kita harus marah, kita harus marahin dia, ya nggak? Itu harus, gitu, ya. Tapi kalau anak-anak kita nggak ngapa-ngapain, ya nggak, dia nggak maksiat nggak apa, kita marah, nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau dia berbuat salah, yang berbuat salah kesalahannya yang berkaitan dengan urusan Allah, urusan Nabi, urusan agama, ya kita harus marah. Jadi marah itu bukan bukan semua marah, maksudnya marah yang di sini itu adalah marah-marah yang tanpa alasan atau marah yang memang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kemarahan yang semacam itu bisa menyebabkan seseorang ini dikuasai oleh syaitan. Dan termasuk daripada pintu syaitan, pintu terbesarnya setan untuk dapat memasuki benteng, yang dimaksud benteng itu adalah hati, ya. Untuk masuki benteng itu apa? Gimana? Kayak kemarin kan kita gimana caranya? Ya, caranya supaya hati kita ini tidak dikuasai syaitan, maka kita harus tahu pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam benteng tersebut. Artinya ke dalam hati tersebut. Apa saja yang menyebabkan syaitan itu bisa menguasai hati? Ya nggak? Melalui mana dia bisa menguasai hati seorang? Ya itu dikasih tahu. Nah, kalau dia punya sifat hasud, punya sifat tamak, rakus, terus dia punya sifat marah, syahwat, itu yang bisa menyebabkan seseorang dikuasai, hatinya dikuasai oleh syaitan. Dan termasuknya juga apa? Hubbut tazayyun minats thiyab,